Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Meza Rahman channel. Nah, di video ngebakul kali ini adalah tentang kumpulan soal tes karakteristik pribadi ya, adik-adik. Nah, ini kakak rangkum dan kita akan bahas sebentar ya. Ini sesuai dengan persepsi kakak. Oke, langsung saja. Let's check it out. Oke, soal nomor 1, Anda bersama tim Anda melakukan survei di suatu daerah. Salah satu anggota kelompok Anda adalah ibu-ibu hamil yang membuat kinerja tim Anda menjadi lebih lamban daripada tim yang lain. Sikap Anda adalah A. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi teman itu karena masih bekerja dengan semangat meskipun sedang hamil. B. Menanyakan keadaan teman itu dan memintanya menaikkan tempo kerjanya. C. Mengecek keadaan teman tersebut dan memintanya menaikkan tempo kerjanya agar tidak ketinggalan dengan tim yang lain. D. Menerima itu sebagai konsekuensi ada tim yang sedang hamil. Atau E. Mengecek keadaan teman tersebut terus-menerus dan menyemangati anggota tim lain untuk terus semangat dan tidak masalah jika kerja tim paling lambat. Nah, di sini yang dituntut adalah ada aspek profesionalisme kerja. Jadi poin 5 itu ada pada opsi A. Oke, soal nomor 2. Persaingan usaha yang ada saat ini membuat para pengusaha kecil semakin terhimpit oleh permasalahan dalam pemasaran. Sebagai salah satu pelaku usaha kecil yang merasakan dampak tersebut, yang Anda lakukan A. Berpikir dan mencoba membuat terobosan-terobosan dalam melakukan pemasaran dengan mengubah nama produk atau bungkusan menjadi sesuatu yang menarik. B. Menutup usaha dan mencari pekerjaan lain karena lebih menantang bekerja dengan orang lain. C. Mencoba bertahan dan menunggu para pengusaha kecil bangkrut satu persatu. D. Meminta bantuan pengusaha lain agar bisa bertahan pada situasi yang semakin menghimpit. Atau E. Membuka kerjasama dengan pengusaha kecil lain supaya mampu bersaing dengan pelaku usaha. Di sini kalian dituntut untuk berinovasi dan berkreasi ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat atau opsi yang memuat nilai poin 5 itu di opsi A ya, adanya aspek kreativitas dan inovasi. Oke, soal nomor 3, Anda bekerja di bagian perencanaan dan keuangan. Anda baru saja bekerja sebagai PNS di kantor ini sekitar 1 tahun. Pada bulan ini ada kedatangan siswa-siswi SMK yang melaksanakan praktek kerja lapangan di kantor Anda sebagai penugasan dari sekolah mereka. Rekan Anda yang lebih senior ditunjuk sebagai mentor dari siswa-siswi SMK tersebut. Namun rekan Anda tersebut sering tidak memberikan bimbingan atau mengawasi anak-anak PKL tersebut. Suatu hari Anda memergoki anak-anak SMK tersebut bermain game online di komputer kantor pada jam kerja. Sikap Anda adalah A. Memberitahukan mentor mereka bahwa ada siswa SMK yang bermain game online. B. Memberitahukan kepada pihak sekolah bahwa ada siswa SMK yang bermain game online. C. Memberitahukan rekan Anda untuk selalu mengawasi siswa SMK. D. Memberitahukan kepada siswa SMK bahwa apa yang telah dilakukan tidak boleh dan memberikan punishment agar mereka tidak mengulanginya lagi. Atau E. Menasihati siswa SMK tersebut agar tidak mengulanginya lagi dan melaporkan hal tersebut kepada mentor mereka. Di sini karena kita masih 1 tahun ya, berarti kita di sini harus mampu beradaptasi dengan keadaannya, artinya dengan adanya siswa SMK. Kemudian di sini ada aspek integritas juga. Kenapa? Karena anak-anak tersebut bermain game online di jam kerja ya, berarti kurang integritas yang dinampakkan ya dari anak-anak tersebut, siswa-siswi tersebut. So di sini sikap kita adalah kita harus menasihati siswa SMK tersebut agar tidak mengulanginya lagi dan melaporkan kepada mentor mereka. Jadi poin 5 ada pada opsi E ya. Soal nomor 4, ketika sedang melakukan presentasi, kancing baju Pak Beni yang juga merupakan atasan Anda terlepas 1 buah di bagian perut.
Hal ini sangat mengganggu jalannya presentasi, namun tampaknya tidak ada yang berani memberitahukan kepada Pak Beni. Tindakan Anda adalah A. Anda takut Pak Beni tersinggung, jadi tidak ada alasan untuk saya memberitahunya. B. Semoga Pak Beni sadar dengan sendirinya. C. Anda menuliskan di secari kertas mengenai kancing baju tersebut lalu Anda serahkan kepada Pak Beni. D. Lebih baik diam saja karena akan menjatuhkan harga diri Pak Beni. Saya akan langsung memberitahu Pak Beni dengan sopan agar presentasi bisa berjalan lancar. Di sini ada aspek orientasi atau peduli ya kepada orang lain, artinya kita peduli kepada atasan kita yaitu Pak Beni dengan cara kita menuliskan di secari kertas ya, lalu diserahkan kepada Pak Beni, karena jika kita memberitahukan langsung ya itu bisa saja menjatuhkan harga diri beliau. Oke, jadi jawabannya untuk poin 5 ada di opsi C. Next, jika rekan kerja Anda berlaku tidak fair atau tidak wajar ya dalam rangka berkompetisi untuk kenaikan pangkat, maka Anda A. menegurnya, dan kalau dia tidak bersedia memperbaiki maka saya akan lapor kepada atasan. B. memilih untuk diam saja. C. menegurnya karena sikap tersebut tidak baik. D. tidak menegurnya karena takut salah paham. Atau diam-diam melaporkan kepada atasan. Nah, di sini poinnya adalah rekan kerja Anda berlaku tidak fair dalam rangka berkompetisi untuk mendapatkan kenaikan pangkat ya atau jabatan. So di sini ada aspek integritas ya. Jadi yang perlu kita lakukan itu kita harus menegurnya. Nah, kalau misalnya rekan kerja kita tidak bersedia memperbaiki, nah kita harus lapor ke atasan ya. Oke, jadi poin 5 ada pada opsi A. Oke, soal nomor 6. Sebagai pelayan masyarakat, hal yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja saya adalah A. melayani dengan ramah. B. memberikan informasi sebanyak mungkin. C. bertindak proaktif dalam pelayanan. D. melayani dengan ikhlas. Atau E. menjaga perasaan supaya tidak mudah emosi. Nah, di sini ada aspek pelayanan publik ya. Berarti poin 5 itu ada pada opsi C. Jadi kita harus bertindak proaktif dalam pelayanan. Artinya kita yang harus banyak bertanya ya kepada customer tentang kebutuhannya atau ke apa yang sedang dia cari pada saat pada saat datang ke kantor kita. Next, nomor 7, Anda adalah salah satu karyawan di perusahaan perdagangan. Anda memahami bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa jenis produk. Visi Anda terhadap kondisi tersebut adalah A. Anda kurang yakin produk Indonesia mampu bersaing dengan pasar internasional. B. Anda tanyakan terlebih dahulu pendapat rekan kerja yang lain. C. Anda kurang berani mengusulkan saran kepada pimpinan. D. Hal itu mungkin sudah ditangani oleh karyawan lainnya karena di kantor ada banyak karyawan yang kompeten. Atau E. Anda mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang. Di sini Anda dituntut untuk berkreativitas dan berinovasi ya. So, jawaban untuk poin 5 ada pada opsi E. Next, dalam sebuah rapat RT diusulkan supaya seluruh warga kerja bakti membantu dalam pembangunan gedung pertemuan RT yang sedang dikerjakan oleh kontraktor berpengalaman. Menurut saya, A. hal itu kurang diperlukan karena pembangunan gedung pertemuan sudah dikerjakan oleh ahlinya. B. lebih baik kerja bakti dilakukan untuk kebersihan lingkungan saja. C. sangat tidak diperlukan karena RT telah keluar uang banyak untuk membayar kontraktor tersebut. D. penting untuk mempererat kebersamaan antar warga RT. E. penting untuk menumbuhkan rasa memiliki warga RT terhadap fasilitas gedung pertemuan tersebut. Nah, di sini ada aspek sosial budaya ya. Jadi karena jelas bahwa gedung tersebut sudah dikerjakan oleh kontraktor yang berpengalaman, jadi lebih baik kita kerja bakti untuk kebersihan lingkungan saja ya. Jadi
pembangunan gedungnya jalan, kebersihan lingkungan juga jalan. So, jawaban yang tepat ada pada opsi B ya. Di sini ada aspek sosial budaya. Nomor 9, sebagai pegawai kantoran, Anda memiliki 8 jam kerja aktif. Di lain sisi, Anda adalah seorang istri dan ibu dari 2 balita. Bagaimana Anda mengatur tugas Anda sebagai pegawai dan ibu rumah tangga agar semua berjalan seimbang? A. Selalu mendahulukan pekerjaan kantor karena sudah berkomitmen pada perusahaan. B. Mendahulukan kepentingan keluarga dibandingkan tugas kantor. C. Membagi waktu seadil-adilnya untuk keluarga dan pekerjaan. D. Mengerti posisinya dan mampu menyesuaikan diri di rumah maupun di kantor. Atau E. Melaksanakan tugas-tugas yang memang seharusnya dikerjakan. Jadi di sini situasinya adalah seorang ibu dan seorang pekerja juga ya. Jadi di sini harus profesional ya dalam bekerja dan dalam di rumah tangganya sebagai seorang ibu. Jadi di sini opsi D adalah yang paling tepat ya. Harus mengerti posisi dan mampu menyesuaikan diri di rumah maupun di kantor. Oke, next soal nomor 10. Anda mendapatkan promosi jabatan dari kantor untuk memimpin kantor cabang yang berada di kota lain. Sesampainya di kantor cabang, hal yang akan Anda lakukan: A. Segera mempelajari karakter dan kinerja staf di kantor yang baru saja saya pimpin. B. Segera mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja staf dan membuat program kerja. C. Melihat laporan-laporan kinerja dan laporan keuangan kantor yang baru saja saya pimpin. D. Mengadakan rapat dan berkenalan dengan staf di kantor yang baru saja saya pimpin. Atau E. Berkenalan dengan staf supaya bisa bekerja sama dengan baik. Di sini karena kita baru memasuki daerah baru atau tempat yang baru, berarti di sini ada kemampuan beradaptasi ya. Yang perlu kita lakukan pertama kali itu kita harus mempelajari karakter dan kinerja staf yang ada di kantor tersebut ya. Jadi opsi 5.5 itu ada pada opsi A ya. Oke, itulah tadi pembahasan dari soal-soal TKP ya. Jadi di sini kakak tekankan bahwa itu adalah tergantung dari persepsi masing-masing ya. Kalau kakak mengerjakan ini atau menjawab ini sesuai dengan persepsi kakak dari 16 aspek penilaian untuk tes karakteristik pribadi ya. Oke. Jadi adik-adik bisa search dari berbagai sumber ya. Jadi adik-adik bisa bandingkan, bisa pelajari dari berbagai sumber apapun itu. Jadi adik-adik bisa sesuaikan dengan persepsi adik-adik sendiri. So, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.